masih bersama Ngopi dan kita masih mengapa pilih Jokowi dan JK, dan saya masih ditemani langsung oleh Ketua Tim Relawan Tua Sakato Nasional, ada Bung Firdaus Habe dan juga Pak Arnold dari Datua Batudung Ameh. Ini tadi kita sedikit terhambat soal isu lokal. Memang sekarang menjadi, untuk di Sumbar, isu lokal adalah yang menjadi starting point. Karena kalau dikaitkan untuk partai, kita mengaitkannya lebih kepada PDIP, mungkin tidak seberapa besar untuk pemenangan di Sumbar, dan begitu juga dengan PKB. Namun terhadap isu lokal, sepertinya tim Jokowi ini punya starting point yang lebih. Dan ketika Sumando dan Pak JK menjadi yang titik sentral, tapi kita harus bertanya, sudah seberapa tahukah Jokowi ini terhadap Sumbar? Mungkin ke Bung Firdaus. Ya. Kalau sudah seberapa tahu, tentu Jokowi tahulah dengan Sumatera Barat, pastilah. Semua orang rata-rata tahu ya. Mendalamin tentu lebih dalam Pak Yusuf Kala Sumando kita. Dalam hal ini kalau isu lokal ya, saya kira sudah tidak terbantahkan lagi bahwa JK itu menjadi magnet tersendiri di Sumatera Barat ini kan. Kalau saya kaitkan tadi yang ke Sumando lagi sedikit penegasannya, ada saya diajarkan tempoh hari oleh Pak Datuk juga, bahwa bedakanlah antara Tunggane dengan Sumando itu. Tunggane itu batang di awak, buah di orang. Sumando batang di orang, buah di awak. Ikut Sumando nalaba buah lama pula oleh JK ini kan ya. Kalau Tunggane batang di awak, dirawat pula dulu batang ini, belum tentu berbuah. Buah jatuh pula ke orang. Ini tidak. Ini Sumando ini yang sudah batangnya sudah berbuah, sekarang buahnya ke kita. Itu sudah tidak terbantahkan. Sekarang kita melihat figurnya Jokowi. Nah, Jokowi ini secara elektabilitas dia sudah tinggi ya. Sudah semua orang mengatakan di setiap survei itu dialah pemenangnya. Jadi seberapa Jokowi mengenal Sumatera Barat tidak begitu penting bagi kita. Yang penting ada JK di situ yang sangat tahu tentang Sumatera Barat. Kemudian dikaitkan lagi dengan partai-partai pendukung ya. Ini partai-partai besar, ini partai-partai kecil, bahkan ini partai ini mungkin tidak begitu welcome nih orang di Sumbar. Bedakan antara pemilihan legislatif dengan pilpres. Pemilihan legislatif di kota, di provinsi, di nasional, ribuan orang pesertanya. Jadi ketika memilih itu betul-betul kadang-kala kita prihatin ya melihat spanduk mohon doa restu, mohon suara, satu suara Anda sangat berarti bagi kami. Kadang kayak mengemis dia tuh meminta suara orang ya. Kita memilih siapa yang kita pilih waktu anggota DPR itu tidak menentukan sekali kebijakan dia itu kepada kita. Masih ada kawan-kawannya yang lain. Masih ada juga pemerintah yang belum tentu menyiapkan sesuai dengan program dia. Tapi kalau pilpres nggak ada hubungan dengan partai, yang dipilih adalah figur. Hari ini dia menaikkan BBM, hari ini mempengaruhi kita. Hari ini dia gratiskan sekolah, mempengaruhi kita. Hari ini dia gratiskan kesehatan, langsung pengaruhnya pada kita. Maka kita himbau semua masyarakat. Kalau Anda dulu mungkin pemilihan legislatif, golput segala macam. Jangan coba-coba. Bangsa dan negeri ini membutuhkan suara Anda itu. Pilihlah siapa yang sesuai dengan hati nurani, pikiran yang sehat. Sehingga peran satu suara Anda itu akan ikut menentukan kemana arah bangsa ini. Sama dengan kita memilih seseorang itu dengan menentukan asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Kita lihat track recordnya, kita pelajari semuanya. Tentukan pilihan. 5 tahun masa depan kita ditentukan dari satu suara kita itu. Jadi nggak ada urusan dengan partai pendukung. Dan berarti tidak ada linear antara pileg dan juga pilpres untuk tim pemenang dari Jokowi. Tadi menarik terhadap menjual figur. Dan jika memang JK menjadi primadona untuk kita memenangkan dalam strategi, tapi Jokowi kita katakan cukup membius untuk masalah belusukan. Pak Datua, terhadap hal ini untuk di masyarakat, belusukan mungkin kita arahkan kepada konten Sumbar. Ini lapau-lapau, potensi lapau untuk kota terhadap figur yang tadi dikatakan oleh Bung Firdaus.
Seberapa pengamatan Bapak untuk di Sumbar saat ini terhadap perbincangan terhadap Jokowi JK? Jadi begini Mbak Binan, kalau kita melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi tentang belusukan, sebenarnya bagi masyarakat Sumatera Barat ini sebetulnya sangat cocok. Karena yang dibutuhkan oleh Sumatera Barat ini sekarang ini adalah memang pemimpin yang tidak menjaga jarak dengan rakyat. Belusukan itu adalah satu indikator bahwa pemimpin tidak memiliki jarak dengan rakyat. Dia selalu dekat, dia selalu mendengarkan apa yang terjadi di tengah rakyatnya. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Apalagi di dalam konteks kepemimpinan ini, masyarakat Sumatera Barat ini mengenal pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Jadi tidak ada jarak yang panjang, jarak yang jauh antara pemimpin. Jadi belusukan Jokowi yang dilakukan di daerah-daerah lain, mungkin belum khususnya di Jakarta dan Solo, tapi belum dilaksanakan di Sumatera Barat. Untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sesungguhnya, memang hal ini yang cocok bagi Sumatera Barat. Dan terhadap pemanfaatan potensi lapau dan juga warung-warung kopi, kalau orang-orang yang down to earth tadi untuk yang belusukan sepertinya sangat menjual. Bapak melihat apakah sudah banyak yang mengota lapau terhadap Jokowi ini? Saya melihat begitu. Jadi setiap lapau-lapau yang pernah saya ngopi, saya kunjungi, makan goreng pisang di sana, saya tanya, memang perhatian masyarakat Sumatera Barat di lapau-lapau ini terhadap Jokowi ini saya lihat memang sangat respect dan sangat tinggi. Dan mereka tuh berharap tampil pemimpin ini sebetulnya di Indonesia ini. Oke, baik. Ini saya ke Bung Firdaus. Ini kita terhadap elektabilitas dari Jokowi. Ketika tim relawan sudah dan juga bekerja dengan berbagai metode bakti sosial dan juga menghimpun sendiri dana, tapi kita belum tahu seberapa persenkah kemenangan dari Jokowi ini, karena tim sebelah ini sudah ngomongin 80%. Jokowi ini berapa nih? Oke, jadi saya juga senyum-senyum aja kan ya, seakan-akan dengan 18 kepala daerah dari 19 kepala daerah di Sumatera Barat ini menjadi ketua tim pemenangan di sana, kemudian diupload 80%, ya boleh-boleh sajalah. Jadi sekarang ini yang bertarung rakyat dengan pejabat, begitu aja lah. Mana yang banyak jumlah rakyat dengan jumlah pejabat, nanti kita buktikan. Kalau di kami, kita sudah melihat ya, kekuatan itu kita juga coba ukur. Yang jelas, black campaign yang dilakukan ini kan luar biasa nih, sehingga satu saja ya misal kita sebutlah ya tentang Jokowi. Kan tadi saya bilang JK jangan diragukan. Nah Jokowi kan baru dikenal nih. Wah dia katakan orang tuanya Jokowi ini begini begitu agamanya non muslim. Nah ini kan sensitif di Sumatera Barat. Isu ini aja satu arah yang ada sehingga masyarakat wah terpaku ke situ. Sekarang kami counter. Ini tidak benar. Inilah yang benar. Kalau sudah di counter berapa persen kita? Oke ya, misalkan yakinnya? Contoh ya, saya ada bawa buku sini. Boleh saya lihat nih buku? Ya. Iya. Ini buku Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi. Ini ada di Gramedia, bukan khusus untuk kampanye-kampanye saja. Ini orang bisa belajar siapa itu Jokowi, sosok seperti apa Jokowi. Semua masyarakat bisa beli ini di Gramedia. Nah, saya setelah kami turun tim relawan bersama-sama dengan tim kampanye yang resmi, hitungan kami di internal dan juga saya dengar dari media lain, itu sudah ada peningkatan elektabilitas kepada Jokowi. Kita bicara Sumbar ya. Nah, kita bicara Sumbar. Nah, insya Allah sudah ada peningkatan itu. Dan ini akan berjalan terus. Ini nggak susah. Kantong suara kita berada di Batu Sangkar saja atau Oh tidak, bagaimana? Kita ada di Bukit Tinggi. Besar acara kita kemarin Bukit Tinggi. Padang, posko kita luar biasa. Mabes kita sebut, markas besar. Ada Bukit Tinggi, ada Tanah Datar udah jelas lah ya, karena Lintau kampungnya Ibu JK. Ada Padang sendiri, dan semua akan kita sampaikan itu. Bahkan bila perlu ke Mentawai. Saya bilang tidak terlalu susah adalah orang melakukan black campaign, kan susah payah tuh meyakinkan orang memutar balik fakta itu. Kemudian kami datang menyampaikan kabar berita yang baik, yang benar.
yang tinggal di masyarakat itu adalah yang putih, yang hitam kan hilang. Nah, 9 Juli pasti masyarakat itu akan memilih yang benar, bukan yang salah itu, yang sesat-sesat begitu. Dan target kami adalah memenangkan di Sumatera Barat ini. Kalau tidak, kami juga malu kepada Sumando, kamamko kadilatakkan. Saya katakan sekali lagi, Sumatera Barat ini hanya sekitar 1,5% dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Secara kuantitatif kecil. Mungkin saja orang tidak menjadikan ini target itu kan ya, tetapi secara kualitatif bagi kita di Sumatera Barat ini ada Sumando nenek mama. Yang kedua ini kepentingan Sumatera Barat. Yang ketiga adalah orang Sumatera Barat ini di mana dia di merantau segala macam, dia punya bisnis, dia punya usaha, dia ketua organisasi, dia direksi perusahaan, pengaruhnya itu cukup besar kepada orang di sekitarnya. Ini jadi, tadi ada hal yang menarik menyebut tentang saudagar Minang dan juga perantau yang berusaha. Ini kalau tidak salah Bang Firdaus ini merupakan perantau di Surabaya di Jawa Timur. Dan untuk perantau ini dan juga saudagar Minang, bagaimana bentuk masuk ke dalam dukungannya terhadap? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ketika beberapa kali pilpres kita ini yang lalu, mungkin sebelumnya dijawab karena pertanyaannya bagus, kita tahan dulu, kita ngopi dulu. Boleh. Karena kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini dan tetaplah di Ngopi. Ini sebagai seorang, kalau kita katakan perwira Laksamana. Iya, dan ke beliau nih. Ini perwira pensiunan. Bapak melihat bagaimana TNI hari ini kok pada ribut semua sih?